Oke, ya guys, kita lanjutkan, kita bahas lagi materi berikutnya. Sekarang kita lihat tujuan dari mata kuliah ini. Jadi tujuan dari mata kuliah ini, ya, Anda belajarnya adalah memberi pemahaman mengenai konsep kecerdasan buatan. Siswa memahami metode dalam membangun sistem kecerdasan buatan. Siswa dapat menjelaskan sistem cerdas dan non cerdas. Siswa memahami dasar mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Referensi toolnya, nah ini menggunakan buku Intelligent System, Modern Approach, Glenn Grossman, kemudian bahasa C, C dan C++, Python, atau bahasa programan lain, VB, PHP, NET, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahasa pemrograman apapun bisa Anda gunakan untuk mendesain suatu bentuk aplikasi kecerdasan buatan. Kita lihat definisi dari kecerdasan buatan. Menurut Glenn Grossman tahun 2011, bahwa kecerdasan buatan adalah membuat mesin yang bisa memecahkan masalah, seperti halnya manusia yang memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. Ya. Jadi Anda lihat nih ya, yang kedua di sini ya. Jadi yang pertama nih bahwa bagaimana Anda membuat mesin itu menjadi lebih cerdas, seperti halnya manusia memecahkan masalah. Kemudian AI di sini ada nanti bisa merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol. Jadi kita membuat suatu bentuk-bentuk simbol, ya, bukan bilangan. Ya, jadi kalau tadi saya jelaskan di video berikutnya, kalau bilangan ya seperti misalnya 2 kali 3, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 2, lebarnya 3, berarti 2 kali 3 luasnya 6. Nah, kalau di sini kita menggunakan simbol, tidak menggunakan angka langsung. Dan ada proses informasi berdasarkan metode heuristik. Nah, jadi dari simbol-simbol itu diproses suatu informasi, lalu dilakukan proses namanya heuristik, ya, atau berdasarkan sejumlah aturan mengeluarkan sejumlah output tertentu. Nah, contoh memecahkan masalah. Dokter yang mendiagnosis penyakit, yaitu membutuhkan data-data gejala. Nah, di sini kan dokter untuk dia mengatakan Anda sakit A, B, dan C, dan seterusnya, butuh data-data gejala. Nah, data gejala itu dokter nanti bisa menyimpulkan berdasarkan ilmu kedokteran. Kemudian misalnya KPK dalam membutuhkan seorang terkait kasus korupsi, membutuhkan data aktivitas pekerjaan, apakah terindikasi melanggar aturan sehingga dapat dikategorikan korupsi atau tidak. Kemudian seseorang ingin mendapatkan air 1 liter, sedangkan hanya tersedia ember 4 liter dan 3 liter. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana cara memecahkan persoalan di atas? Nanti bisa Anda coba ya, brainstorming ya, Anda pikirkan. Ya. Nah, nanti kita coba lanjutkan aja dulu. Merepresentasi pengetahuan dalam bentuk simbol. Coba Anda perhatikan kira-kira simbol-simbol ini sebenarnya mewakili apa? Saya yakin akan ada banyak jawaban ya. Oh, ada yang mengatakan, oh itu kantor Pak. Oh, itu sekolah dasar Pak. Itu SMP. Itu SMA. Nah, ya, semua jawaban bisa dikatakan mendekati karena artinya dari simbol-simbol ini kan sebenarnya merepresentasikan sesuatu, ya. Nah, boleh kalau misalnya ada wisuda nih, oh berarti ini sekolah tapi tingkat kampus. Oh ada penggaris, ya kebayang kita mahasiswa ya, membawa alat-alat tulis. Ada gedung, ada buku, ada kalkulator gitu ya, dan sebagainya. Ada presentasi. Nah, ini bentuk simbol. Jadi dengan bentuk simbol-simbol ini sebenarnya nanti merepresentasikan dari sesuatu objek yang nanti mau kita bacakan. Kemudian ada kata informasi dan heuristik. Nah, informasi itu apa? Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan ya, dari satu pesan atau kumpulan pesan. Nah, ini sumber dari Wikipedia. Nah, kemudian heuristik sendiri, heuristik itu berkaitan dengan pemecahan masalah dengan cara menunjukkan pemikiran seseorang dan melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Ini heuristik. Ya, jadi berkaitan pemecahan masalah dengan cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut dipecahkan.
Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, ini berbeda dari algoritma, ya, di mana hanya digunakan sebagai peraturan atau garis pedoman. Jadi kalau algoritma fokus pada sebagai peraturan atau garis pedoman. Nah, kalau di sini sebenarnya apakah AI algoritma juga? Algoritma juga. Tapi satu algoritma yang mungkin secara bentuk aturannya itu bisa bisa tidak harus punya satu jalan untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, ini contoh ya kejadian buatan yang ada saat ini ya. If we look around the existing intelligent machine, we can tell just to enumerate a few examples that we have seen. Ya, ya dan seterusnya nanti Anda bisa lihat ya. Jadi seperti misalnya ini Anda lihat di sini ada interpreter tulisan tangan ya. Mesin yang dapat mengambil keputusan lebih baik daripada manusia. Mesin yang dapat mengkalkulasi jutaan data dalam waktu lebih cepat daripada manusia. Kita punya mesin yang dapat menginterpretasikan data, menafsirkan data dalam data yang besar yang lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian mesin yang dapat mengerti ya bahasa dan menginterpretasikan dan menerjemahkannya. Ini seperti penerjemah. Akar dari kecerdasan AI itu apa? Basicnya sebenarnya akar dari kecerdasan adalah logika. Ya. Logika itu adalah bagian dari satu cabang ilmu filsafat. Ilmu logika itu apa di sini? Yaitu adalah mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dan ilmu logika sangat mempengaruhi perkembangan dari AI dapat dilihat dari tonggak perkembangannya. Jadi kita sekarang coba bahas dulu sedikit sejarah dari AI ya, dan dikaitkan sama konsep yang disebut namanya logika. Ya, jadi jangan itu ya, ada algoritma, ada logika, di sini ada AI. Ya. Algoritma itu sebenarnya juga bagian dari satu logika. Nah, AI ini juga bagian dari satu logika. Bahwa pengaruh logika dalam perkembangan AI. Di abad kelima Masehi, Aristotle menemukan yang namanya syllogistic logic. Kemudian di abad 15 ditemukan mesin tik. Nah, mesin tik ya, mungkin sekarang Anda sudah tidak menggunakan. Di abad 15 juga ditemukan juga mulai jam mekanik. Jadi sebenarnya tonggak-tonggak ini bisa dikatakan di abad 15 ya, secara implementasi. Tapi konsep dari logiknya sendiri di abad kelima sudah ditemukan. Kemudian di abad 16 ya, Pascal menemukan kalkulator digital mekanik. Jadi kalkulator sudah ditemukan juga ini, tapi dalam bentuk mekanik. Kemudian di abad 16 juga, ya, Leibniz menambahkan kemampuan mengali dan membagi. Jadi kalkulator digital mekanik yang tadinya menjumlah orang sudah bisa mengali dan membagi. Kemudian di abad 19 dibuatlah komputer elektronik. Nah, komputer elektronik ini sebenarnya dibuat di abad 19. Kemudian di abad 19 juga ya Babbage membuat mesin diferensial dan membuat satu kalkulator. Kemudian di abad 19 Jos Boole membuat teori logik dengan nama Boolean algebra. Di era logik ini AI masih dipandang menyelesaikan masalah dengan cara logik yang sangat terbatas kemampuannya dalam menyelesaikan masalah yang ada dan kadang tidak efisien. Ya. Jadi AI ini masih dipandang satu cara logik tapi terbatas kemampuannya. Sehingga muncullah suatu konsep AI modern. Dimulai dari konferensi di Dartmouth sebagai era awal paradigma cara pandang baru mengenai AI. Ya, riset pertama dilakukan di MIT dan Carnegie Mellon University. Kemudian yang menjadi tantangan di era ini adalah bagaimana membuat sistem yang sangat efisien dalam menyelesaikan segala masalah dan tidak terbatas seperti halnya logic teori. Di tahun 57 dibangunlah suatu mesin namanya GPS ya, bukan Global Position System ya, tapi General Problem Solver, yaitu satu mesin yang mampu menyelesaikan masalah yang universal, tidak spesifik ya. Contoh teorema pembuktian, geometri dan permainan catur. Masih di AI modern tahun 57, Frank Roosevelt menggunakan Macaulay and Pitts neuron untuk mengenali pola yang hampir serupa dengan melatih program sehingga dapat membedakan data baru dan data yang sudah pernah dilihat. Kemudian di akhir tahun 60, Margaret Masterman dari Cambridge University mengembangkan semantic net untuk mesin penerjemah.
Semantic net adalah bentuk sebuah suatu graf. Kemudian di tahun 70 dikembangkan mulai namanya sistem bakar. Ya, sistem bakar adalah memprediksi kemungkinan solusi dari sekumpulan set data. Di sistem bakar membutuhkan komputer yang memiliki memori besar untuk menyimpan jumlah data, sedangkan dapat digunakan untuk meramalkan dan sistem bakar ini digunakan untuk meramalkan tren saham, pengobatan, dunia farmasi, dan alat bantu diagnosa. Di tahun 64, nah ini juga muncul teori fuzzy logic, yang merupakan bentuk logik yang berbeda, ditemukan oleh Zadeh dari University California di Berkeley. Teori fuzzy tidak terlalu berkembang di Amerika, tapi berkembang di Jepang dan diimplementasikan di Jepang tahun 1987 untuk subway yang beroperasi secara otomatis. Keberhasilan penerapan ini membuat fuzzy logic membuat industri tertarik untuk menerapkan fuzzy logic di industri lainnya. Kita lihat nih, ya dalam bentuk pohon AI ini. Jadi yang menjadi akar dari AI adalah teorema proving atau teorema pembuktian, general problem solver atau penyelesaian segala masalah, ya, dan game playing. Ini jadi akar yang disebut dari AI. Nah, inilah batangnya. Jadi dari akar teorema proving, general problem solver, dan game playing menjadi satu bentuk AI. Ya. Nah, dari AI ini nanti akan bercabang ke banyak, ada namanya formal task, expert task, mundane task, ya di sini matematika game, natural language, ya, robotik, perception, medical diagnostik, medical diagnostik, engineering, financial analysis. Nah, ini cabangnya. Dan mungkin sekarang untuk saat ini bisa ini cabangnya berkembang. Tapi basicnya adalah tiga ini jadi akarnya yang menjadi batang AI dan berkembanglah menjadi banyak cabang dari ilmu AI itu sendiri. Nah, ini domain-domain penelitian dalam AI. Ya, ini nanti Anda bisa Anda bisa lihat ya di slide ini. Saya juga udah share slide ini, juga bisa Anda baca ya. Jadi ini saya baca cepat saja ya. Mungkin nanti saya jelaskan ya. Kira-kira penting. Domain penelitian dalam AI ada formal task, yaitu matematika, ada mundane task, perception, robotik, natural language, ya. Expert task, financial analysis, medical diagnostic, engineering, scientific analysis. Domain AI, misalnya dia permainan di game. Nah, jadi kebanyakan permainan, ini contoh ya, kebanyakan permainan dilakukan dengan menggunakan sekumpulan aturan. Dalam permainan digunakan apa yang disebut dengan pencarian ruang. Teknik untuk menentukan alternatif dalam menyimak problem merupakan sesuatu yang rumit. Teknik tersebut disebut dengan heuristik. Permainan merupakan bidang yang menarik dalam studi heuristik. Kemudian ada yang namanya natural language, satu teknologi yang memberikan kemampuan kepada komputer untuk memahami bahasa manusia. Sehingga pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan komputer dan menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian ada robotik dan sistem sensor. Sistem sensor seperti sistem visual, sistem taktil, dan sistem pemrosesan sinyal. Jika dikomunikasikan dengan AI, dapat dikategorikan dalam satu sistem yang luas disebut dengan sistem robotik. Nah, ini ada expert system yang nanti juga kita bahas. Program penasihat berbasis komputer yang mencoba meniru proses berpikir dan pengetahuan dari seorang pakar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik. Kemudian ada yang disebut namanya Turing test. Nah, ini satu metode untuk menguji sistem itu cerdas atau tidak. Ya, Turing test merupakan metode pengujian kecerdasan yang dibuat oleh alat Turing. Nah, proses ini melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek. Yang ditanya, yang satu adalah seorang manusia, yang satunya adalah sebuah mesin yang akan diuji. Penanya tidak bisa melihat langsung kepada objek yang ditanya. Penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika penanya tidak dapat membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia, maka Turing berpendapat bahwa mesin tersebut diasumsikan cerdas. Jadi ini satu teknik untuk menguji apakah sistem cerdas yang Anda buat itu sudah baik atau belum. Kalau manusia yang mengujinya sudah tidak bisa membedakan, maka bisa dikatakan mesin itu sudah mesin yang cerdas. Jadi untuk konsep dan kecerdasan buatan yaitu ada tiga hal, yaitu pemrosesan simbolik, heuristik, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pencocokan pola. Oke, kita pembahasannya ini kita bahas lagi di video berikutnya ya mengenai simbolik, heuristik, penarikan kesimpulan, dan pencocokan pola.